Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, karena masih banyak dari kalian yang suka komen di YouTube aku dan masih minat untuk kerja di luar negeri, aku pengen ingetin kalian buat kalian lebih hati-hati lagi untuk cari agensinya dan menjalankan proses-prosesnya selama mau kerja di luar negeri. Karena belakangan ini aku lihat banyak yang kena tipu, jadi banyak penipuan gitu si agensinya. Nah, dan di video kali ini aku juga bakal bahas sekaligus tips-tipsnya gimana cara bedain agensi yang benar-benar aman dan trusted sama yang abal-abal atau penipuan. So, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan satu subscribe kalian itu sangat berarti buat aku biar aku bisa semakin semangat buat videonya buat kalian. Thank you. So, langsung aja yuk kita bahas. Nah, jadi kenapa aku bikin video ini tuh karena aku concern sama kalian yang lagi pengen banget kerja di luar negeri dan masih suka komen-komen di YouTube aku. Terus emang belakangan ini tuh aku suka ngeliat di medsos kayak di Facebook, di Instagram, banyak yang kayak kena tipu gitu sama si agensi-agensi palsu ini. Jadi aku pengen ngingetin aja buat kalian kalau di bidang ini tuh banyak banget penipuan gitu. Ini salah satunya, aku kasih contoh berita yang aku temuin di Google, dan itu 600 orang yang kena tipu. So, ini aku ambil sumbernya dari serayunews.com. Jadi di berita ini tuh diceritain ada 600 orang yang kena tipu totalnya. Tapi untungnya salah satu dari mereka ini, calon korbannya ini ada yang ngerasa janggal. Jadinya si orang ini datang ke dinas tenaga kerja gitu, ngelaporin si agensi ini karena ada yang janggal. Terus akhirnya pas dicek emang ternyata penipuan, jadi akhirnya ditangkap deh. Ada 4 orang pelakunya penipuannya. Nah, caranya ini, si pelaku penipuan ini biasa dia ngeposting iklan gitu di media sosial kayak di Facebook, Instagram. Terus calon korban yang tertarik, dia jadi menghubungin ke kontak ini dari iklan itu. Abis si calon korban ini kontak ke pelaku penipuannya ini, si agensi palsu ini, nanti agensi ini minta untuk si korban ngisi kayak dokumen gitu segala macam, terus dimintain biaya tuh sekitar 3,5 juta sampai 10 juta. Bilangnya sih buat biaya administrasi dan cek kesehatan. Terus cara si pelaku ini untuk ngeyakinin si korban, mereka tuh kayak ngirim-ngirim foto-foto gitu kayak bukti bahwa mereka tuh udah pernah ngeberangkatin orang-orang. Jadi kayak foto-foto orang yang kerja di luar gitu segala macem. Nah, biasa tuh mereka kayak cuman ngambil foto yang agensi lain pakai gitu, bukti dari agensi lain. Nah, si agensi ini pun dia ngejanjiinnya bakalan bisa nempatin kerja ke beberapa negara kayak ke Australia, Aljazair, terus ada sampai Polandia dan lain-lainnya. Nah, yang agensi palsu ini diberitain itu jenis pekerjaannya itu dia ngejanjiinnya di bidang proyek pembangunan gitu, kayak di minyak bumi sama gas gitu di perusahaan ternama. Habis itu kalau kalian harus ingat juga kalau si penipuan ini tuh nggak cuma di bidang itu, banyak juga kayak di bidang perhotelan gitu. Nah, si penipuan ini ngeiming-imingin gaji 10-20 juta gitulah. Pokoknya makanya agensi ini tuh benar-benar kayak ngeyakinin banget, dan akhirnya ya sampai 600 orang itu kena tipu gitu. Jadi itu motifnya ya. Nah, sekarang kan tadi itu motifnya, sekarang aku bahas jenisnya. Jadi nggak cuman kayak penipuan habis itu hilang, ada macamnya lagi. Jadi yang pertama tuh emang benar nih si agensi ini bisa ngeberangkatin, tapi dia nggak resmi gitu loh, jadi kayak ilegal. Kita sebutnya di sana under table. Jadi kalau bayarnya itu ya cash gitu loh, duit cash, jadi nggak bisa kedeteksi sama pemerintah di sana. Habis itu yang bahayanya ini sama agensi ini tuh kan karena dia ilegal, biasanya mereka nggak berangkatin kita tuh pakai visa turis atau apa gitu. Nah, ada yang mungkin emang buka-bukaan kalau dia pakai visa turis, atau ada yang bohong gitu kalau dia ngaku-ngakunya pakai visa kerja tapi ternyata cuma visa turis. Pas kalian di sana pun kalian jadi bahayanya tuh pas di sana gitu, karena di tempat kerjanya nanti kalian nggak punya kontrak kerja yang jelas. Jadi kayak gajinya pun juga bisa nggak jelas, bahkan bisa nggak digaji, atau terus kerjanya terlalu overwork, kayak berlebihan gitu. Jadi kalian nggak bisa
protes juga, karena mau protes ke siapa? Karena kalian nggak resmi kerja di situ gitu. Jadi memang biasanya itu udah perusahaan yang gelap, sama si agensinya juga agensi gelap, jadi ilegal semuanya. Nah makanya kenapa banyak kasus TKI itu di luar negeri diperlakukan nggak baik. Kadang itu ada beberapa kasus mereka emang kerjanya ilegal gitu. Nah yang kedua itu mungkin agensinya resmi tapi kalian nggak benar-benar tahu kontrak kerjanya tuh kayak apa. Jadi biasanya kalau ke yang resmi ya, mereka bakalan ngasih kontrak kerja ke kalian nanti tanda tangan semuanya itu, dan itu harus kalian baca banget, dan kalian harus tahu, harus kritis juga, harus banyak nanya. Jadi misalkan total $3.000, tapi kalian nggak nanya apakah uang ini bisa refund kalau kalian ternyata ditolak sama misalkan interview sama hotel, sama tempat kerja kalian, atau sama embassy negara tersebut gitu. Itu jadi kalian harus tanya juga, nanti tahu-taunya nggak di refund, terus nanti kalian kira penipuan, padahal emang kontrak kerjanya seperti itu gitu. Jadi kalian harus benar-benar kritis sama hal-hal yang kayak gitu. Nah ada lagi nih, atau si agensinya memang resmi, tapi setelah dia udah mau berangkatin kalian udah berangkat nih, mereka nggak nepatin janji-janjinya sesuai kontrak kerjanya. Kayak misalkan janjinya mereka bakalan bantu untuk nyariin housing atau bantuin untuk pengurusan di sananya gimana gitu, tapi ternyata nggak, pas kalian di sana itu kalian ditelantarin. Itu banyak juga ya agensi yang kayak gitu. Nah yang ketiga itu agensi yang benar abal-abal itu, yang kayak di berita tadi. Jadi benar-benar mereka nggak bisa ngeberangkatin, mereka cuman ngambil uang kalian. Jadi udah bayar, jadi iming-imingnya buat pendaftaran, buat apa gitu, tapi ternyata nanti pas kalian udah bayar mereka ngilang gitu aja gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati banget. Nah jadi gimana sih caranya bisa ngebedain antara agensi yang abal-abal sama agensi yang beneran aman dan resmi gitu? Caranya yang pertama adalah kalian harus tahu gitu. Misalkan kalian mau ke Australia nih, di Australia itu kalian harus bisa tahu syaratnya apa aja sih yang diharuskan sama pemerintahan Australia untuk imigran yang mau kerja secara legal ke Australia. Misalkan kalau di Australia itu syaratnya itu kalian misalkan mau kerja di sana, working holiday visanya ya, itu harus punya sertifikat IELTS. Jadi sertifikat bahasa Inggris itu. Nah kalau ada agensi yang menawarkan nggak usah pakai sertifikat IELTS, bisa lulusan SMA bisa segala macam gitu, itu udah pasti harus perlu dipikir ulang. Pokoknya kalau yang syaratnya tuh terlalu gampang, terlalu umum gitu, kayak cuman lulusan SMA bisa, nggak perlu pakai sertifikat bahasa bisa berangkat, nah itu perlu dicurigakan. Jadi itu ya, jadi harus tahu syaratnya. Kalian bisa cek tuh ke web resminya si pemerintahannya, misalkan ke Australia atau ke Amerika atau ke Kanada, kalian tinggal cek ke website embassy-nya mereka, di syarat-syaratnya mereka tulis di sana. Yang kedua ya cek kredibilitas si agensinya. Misalkan kalian nemu nih agensi apa gitu, misalkan sebut agensi A gitu. Nah kalian cari nih, misalkan ketemunya di mana, misalkan dapatnya dari website, ada website di Google gitu, kalian cek nih apakah websitenya tuh benar-benar website yang kayak resmi gitu. Kan ada website yang kayak nggak jelas banget isinya, nah itu perlu dipikir ulang. Terus kalian juga harus tahu, karena bikin website itu semua orang bisa bikin website dan biayanya murah gitu, bisa. Jadi itu yang perlu kalian pikirin. Jadi nggak artinya ada website udah pasti resmi gitu loh. Yang kedua, misalkan udah ada website, kalian cek nih mereka punya kantor nggak. Di websitenya mereka tulis nggak ada alamat kantor. Misalkan ada, kalian cek di Google Maps, kalian ketik tuh alamatnya, beneran ada nggak kantornya atau cuman mereka asal tulis. Kalau beneran ada, kalian lihat reviewnya bagus nggak si kantornya ini, si perusahaan ini. Nah habis itu kalau udah cek itu semua, kalian lihat nih gimana caranya mereka ngehubungin kalian. Misalkan cuman ngehubunginnya tuh dari kayak chat WA atau dari chat Facebook, itu perlu dipikir-pikir tuh biasanya, karena kalau agensi yang resmi itu mereka lebih suka untuk komunikasi lewat kayak email gitu, jadi lebih ke yang formal gitu. Nah sama biasanya nih ya, ciri-ciri yang suka nipu itu, si orang ini tuh suka kayak ngeburu-buruin kita gitu, kayak ayo nih gimana, mau nggak ambil gini-gini, profil kamu udah cocok banget bisa kerja kesini kemana gitu segala macam gitu.
Terus cari tahu nih, misalkan kalian mau kemana, udah pastinya negaranya yang mau dituju tuh misalkan apa. Misalkan ya kalau Kanada itu mereka punya regulasinya sendiri. Jadi pemerintahannya mereka itu ngasih sertifikat ke lawyer atau konsultan yang emang benar-benar resmi dan bisa ngebantu kalian buat berangkat kerja ke sana gitu. Jadi mereka sebut itu namanya RCIC number. Jadi kalian tinggal cek, karena aku kemarin ini kan sempet cari-cari mau ke Kanada juga. Di sana gitu prosesnya. Jadi kalian tinggal buka ke websitenya mereka, nanti tinggal cek nih apakah benar si orang ini bersertifikat untuk bisa ngeberangkatin imigran untuk kerja di Kanada gitu. Nah itu juga kalian harus benar-benar cek sendiri, pokoknya harus rajin deh, harus sering ngecek. Jadi aku nemu nih si orang yang ngakunya bisa ngeberangkatin ke Kanada, bisa kerja ke sana. Terus aku nanya ada RCIC number nggak sih yang ini regulasinya itu. Terus dia nunjukin. Jadi terus abis itu dia nunjukin sertifikatnya dan kelihatannya kayak emang beneran dia punya gitu kan. Cuman aku nggak percaya gitu aja. Terus aku cek, ternyata palsu gitu. Jadi jangan langsung percaya apa yang dikasih sama orang itu. Harus dicek, recheck lagi, check and recheck. Nah yang aku ketemuan ini orang luar negeri ya. Jadi penipuan itu nggak cuma orang Indonesia, jadi nggak cuma yang ada di Indo nipu, banyak juga yang di luar negeri. Jadi jangan karena lihat orang luar negeri pasti bener, itu enggak. Nah sama yang ini nih, ini tuh jarang kejadian tapi suka ada aja nih yang kena jebakan Batman. Jadi si penipu ini make email atau nomor kontak agensi resmi. Jadi misalkan ada nih agensi resmi punya email ABC gitu, namanya abc@gmail.com. Nah nanti si penipuan ini make abc1@gmail.com. Jadi kayak beda sedikit, kalian jadi malah kontak ke email yang salah ini, jadi ke atau nomor WhatsApp yang salah ini. Jadi kalian kira ini yang resmi, ternyata ini malah penipuannya gitu. Atau biasanya website atau email atau apapun itulah pokoknya. Nah yang ketiga ya caranya itu kalian harus mau nanya-nanya. Misalkan mau nanya-nanya dan cari tahu, misalkan ada teman atau keluarga atau tetangga gitu yang udah pernah bisa kerja ke luar negeri, kalian bisa tanya-tanya tuh ke mereka, sama atau cari-cari di Google atau di YouTube. Jadi pakai yang emang udah trusted sama orang yang trusted juga gitu, orang yang bisa dipercaya juga. Jadi pakai yang emang udah jelas gitu, yang udah ada buktinya. Atau kalian emang pengen cari sendiri, ya boleh aja sih. Cuman kalau mau cari sendiri ya itu harus dicek dulu. Nah ini ada juga salah satu format yang aku temuin di Facebook, ada yang nge-post. Ini tuh kalau formatnya udah kayak gini udah pasti palsu ya. Jadi itu ada lambang burung garudanya itu udah palsu, karena Kanada sama Indonesia mereka nggak ada hubungan untuk ngeberangkatin kerja. Terus kalau formatnya udah kayak ada watermarknya gitu di belakang kayak confidential gitu apa segala macem, itu biasanya udah nggak jelas deh. Maksudnya biasanya kalau yang resmi tuh ya nggak pakai gitu-gituan gitu. Itu biasanya justru yang palsu yang mau pura-pura ngeyakinin kita gitu kalau ini resmi. Nah sama kalau sumbernya dari Facebook, dari Instagram, dari pokoknya sumber-sumber yang tiba-tiba nggak jelas gitu, itu jangan dipercaya, harus dicurigain deh. Pokoknya kalau misalkan emang mau cari tahu ya cari tahu aja, tapi jangan sampai kena tipu. Gitu guys dari aku. Pokoknya semangat buat kalian yang pengen ngerantau, pengen cari pengalaman kerja di luar negeri. Semoga berhasil dan dijauhkan dari penipuan-penipuan itu. Itu aja dari aku. Kalau masih ada yang mau ditanya atau mau bahas hal yang lain, langsung komen aja di bawah, pasti aku bakalan jawabin. Dan jangan lupa share ke temen, keluarga, atau pacar kalian yang pengen kerja ke luar negeri, biar mereka juga tahu dan gak kena tipu. So thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.